Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rosy Nur, jurusan akuntansi dan mengambil konsentrasi akuntansi manajemen dari Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan berpresentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Corporate Governance, yaitu dosennya Dr. Ade Manggala Hardianto SEMAK. Baik, selanjutnya saya langsung saja untuk mempresentasikan diri untuk penjelasan tentang materi kelola perusahaan. Di sini kita harus mengetahui apa itu perusahaan. Perusahaan adalah mekanisme yang dibentuk untuk memungkinkan berbagai pihak berkontribusi pada kontribusi keahlian dan tenaga kerja untuk keuntungan bersama mereka, menurut ahli yaitu Thomas L. Whelan dan kawan-kawan. Di sini ada investor atau pemegang saham. Saham berpartisipasi dalam menyediakan dana dan memperoleh keuntungan perusahaan tanpa bertanggung jawab atas operasi. Jadi saham itu orang pemegang saham itu untuk berkontribusi investasi untuk mendukungnya jalannya perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas operasi perusahaan tersebut. Dan ada manajemen, direksi yang menjalankan perusahaan dan tanpa bertanggung jawab untuk menyediakan dana secara pribadi. Jadi di sini manajemen adalah direksi yang menjalankan perusahaan tanpa bertanggung jawab untuk menyediakan dana secara pribadi. Jadi di sini ada sangkut pautnya antara pemegang saham dan manajemen itu untuk berpartisipasi dalam menjalankan sebuah perusahaan. Untuk pemegang saham tugasnya untuk berinvestasi untuk menjalankan perusahaan tersebut, dan manajemen adalah untuk menjalankan perusahaan tersebut dan tanpa bertanggung jawab untuk menyediakan dana secara pribadi. Dan ada perwakilan perusahaan, pengelolaan perusahaan, dan penguasaan internal. Di sini adalah peran dewan direksi. Direksi harus kita ketahui, direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan dan pemegang saham dan seluruh stakeholder. Jadi direksi sini adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya pengelolaan perusahaan dan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan. Jadi senantiasa memperhatikan kepentingan tersebut, kepentingan perusahaan dan tujuan perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh stakeholder. Di sini di dalam perusahaan itu ada anggaran dasar atau ART korporasi, peraturan korporasi, dan prinsip good corporate governance, mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi anggaran dasar, ART, dan korporasi, peraturan korporasi, prinsip good corporate governance itu adalah menyangkut mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Di sini ada direksi bertanggung jawab atas mengelola dan memantau risiko, melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien, melaporkan kinerja perseroan secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, mengelola karyawan, dan menjaga iklim kinerja. Di sini adalah tanggung jawab direksi. Tanggung jawab direksi 1 yaitu menetapkan strategi perusahaan, arah keseluruhan, visi dan misi. Jadi direksi di sini adalah untuk menetapkan strategi perusahaan, merencanakan sebuah strategi untuk jalannya ke depan sebuah perusahaan, dan menetapkan visi misi. Dan visi adalah yaitu visi dalam kesimpulannya atau dalam
penyebutan yang enaknya adalah visi adalah bayangan atau rencana kita untuk ke depannya, dan misi adalah pelaksanaan untuk apapun yang direncanakan di dalam visi tersebut. Yang kedua adalah mengangkat dan memecat CEO atau manajemen puncak. Jadi apabila ada manajemen yang baik, itu dapat diangkat oleh dewan direksi atau direksi. Apabila dan berlawanannya yaitu apabila ada manajemen yang tidak baik ataupun itu akan dipecat atau diundurkan oleh direksi. Dan ketiga yaitu mengontrol, memantau, dan mengawasi manajemen puncak. Jadi tanggung jawab direksi adalah mengontrol apakah perusahaan itu baik ataupun buruknya, dan memantau apapun itu perusahaannya itu baik atau buruknya, dan mengawasi manajemen puncak dan mengawasi kinerja sebuah manajemen. Dan keempat adalah meninjau dan menyetujui penggunaan sumber daya. Dan kelima adalah melindungi kepentingan pemegang saham. Di sini ada kinerja perusahaan, suksesi CEO, perencanaan strategis, tata kelola perusahaan. Kinerja perusahaan adalah hasil dari serangkaian proses bisnis yang mana dengan pengorbanan berbagai macam sumber daya, yaitu bisa sumber daya manusia dan juga keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan juga meningkat dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan kinerja perusahaan itu bisa kita lihat meningkat apabila kita mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bisa disebut juga itu dengan kinerja perusahaan meningkat. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar memiliki potensi yang lebih besar pula untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki. Di dalam pengelolaan investasi ini, perusahaan sebisa mungkin harus mampu menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Dan ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan SDM untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis juga bisa disebut adalah strategic planning, adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Dan penjelasan di sini juga ada penjelasan tentang tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lainnya, regulator, lingkungan, dan serta masyarakat luas. Jadi tata kelola perusahaan ini mencakup hubungan antara pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan tersebut adalah pemegang saham, manajemen, dewan direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sini ada tabel tingkat keterlibatan dewan direksi dalam manajemen strategis. Penjelasan dari tipe bayangan yaitu atau phantom. Dewan yang tidak memiliki keterlibatan nyata, mereka tidak pernah tahu apa yang harus atau dilakukan jika pun ada. Itu tidak menunjukkan jika pun ada keterlibatan dalam proses manajemen strategi perusahaan. Dan ada tipe rubber stamp. Semua keputusan dibuat oleh petugas atau CEO berdasarkan izin direksi. Direksi
merekomendasikan dan menilai masalah tindakan petugas. Dan di sini juga tipe minimal review, senantiasa meninjau kembali secara formal isu-isu yang telah direkomendasikan kepada pejabat CEO sebagai pusat perhatian tanggung jawab pelaksana. Dan ada tipe nominal participation. Maksudnya di sini adalah terlibat dalam kinerja, namun pada tingkat terbatas, melakukan peninjauan kembali atas keputusan indikator atau program manajemen yang dipilih. Dan ada tipe partisipasi aktif, maksudnya di sini adalah menyetujui, mempertanyakan dan membuat keputusan akhir mengenai misi, strategi, kebijakan, dan tujuan. Dan yang kedua adalah memiliki panitia aktif dalam melakukan audit fiskal dan manajemen. Dan ada tipe katalisator. Maksudnya, tipe katalisator adalah mengambil dan memiliki peran utama dalam membangun dan memodifikasi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Yang kedua yaitu memiliki komite strategi yang sangat aktif. Yang ketiga adalah keterlibatan dewan secara aktif dalam manajemen strategis, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan peringkat kreditnya. Di sini ada komposisi dewan direksi. Untuk anggota direksi terdiri dari paling sedikit 3 orang. Terdiri dari 1 orang presiden yaitu direktur. Dan 1 orang wakil presiden yaitu direktur dan lainnya direktur sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Anggota dewan direksi yaitu anggota independen, anggota direksi internal. Direksi dalam internal yaitu sering disebut direktur manajemen, merupakan petugas dan eksekutif yang dipekerjakan oleh perusahaan. Komposisi anggota dewan direksi adalah kelebihan dan kekurangannya itu terdapat pada kolaborasi dalam memenuhi sebuah pekerjaan. Dan menunjukkan direksi independen atau eksternal cenderung lebih objektif, memiliki tata kelola dan kinerja perusahaan yang lebih baik dan mencegah tindakan egois yang merugikan pemegang saham. Namun, anggota dewan dari luar kurang efektif karena pihak luar cenderung memiliki rangkap fungsional, ketersediaan, dan kompetensi yang diperlukan. Maksudnya, yaitu mereka melayani banyak kedudukan sehingga konsentrasi waktu dan minat tidak maksimal dalam memenuhi tanggung jawab karena terbaginya waktu. Misdireksi yang diangkat dari direktur terafiliasi atau direktur eksekutif pensiun. Sementara, bila anggota dewan berasal dari internal korporasi yaitu teori penata layannya adalah menerangkan bahwa berdasarkan masa kinerja atau masa kerja mereka yang panjang dalam korporasi, orang dalam eksekutif senior cenderung mampu mengidentifikasi perusahaan dan kesuksesannya, alih-alih menggunakan firma tersebut untuk tujuan mereka sendiri. Justru pada eksekutif ini sangat tertarik untuk menjamin keselangsungan hidup dan kesuksesan korporasi. Dan kepemimpinan eksekutif yaitu seseorang yang menduduki jabatan kepemimpinan tertentu dalam suatu organisasi mempunyai hak dan wewenang menggerakkan orang lain yang disebut bawahan. Jadi kepemimpinan eksekutif yaitu mampu menduduki jabatan kepemimpinan tertentu dalam suatu organisasi, mempunyai hak dan wewenang menggerakkan orang lain atau menggerakkan bawahan dan atau memberi tugas kepada bawahan tersebut. Para bawahannya itu adalah memikul tanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan operasional dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi, para bawahan ini adalah membantu
terciptanya sebuah tanggung jawab atau sebuah tugas dari dewan direksi dan dilakukan oleh bawahan untuk melancarkan atau mensukseskan sebuah perusahaan. Dengan kata lain itu, eksekutif adalah manajer tingkat atas untuk organisasi yang memberikan pengaruh yang besar terhadap perusahaan. Perspektif hubungan pelaksanaan kepemimpinan, yaitu telah dikatakan bahwa pimpinan tatkala melaksanakan upaya memimpin sesungguhnya, ia melaksanakan tindakan manajemen ini. Dan masyarakat dalam bentuk kelompok kepentingan khusus makin mengharapkan dewan direksi menyeimbangkan tujuan ekonomi dari profitabilitas dengan kebutuhan sosial masyarakat, isu yang terkait dengan keragaman tenaga kerja dan kelestarian lingkungan sekarang mencapaikan tingkat dewan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.